Setelah badai besar itu mencapai puncaknya, suasana perlahan berubah. Namun bukan menjadi terang seperti yang dibayangkan banyak orang. Justru yang datang adalah kesunyian yang panjang, berat, dan penuh luka. Di dalam sel penjara yang sempit dan dingin, Abu Hanifah kini tidak lagi berdiri setegap dulu. Tubuhnya melemah, bekas luka masih terasa di setiap bagian, dan tenaga yang dulu kuat kini perlahan terkikis oleh waktu dan penderitaan. Namun yang aneh, justru di saat fisiknya melemah, jiwanya terasa semakin kuat. Hari-hari tidak lagi diisi dengan cambukan dan teriakan. Siksaan fisik yang dulu begitu keras, kini mulai berkurang. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam mulai terjadi. Para penjaga yang sebelumnya hanya melihatnya sebagai tahanan, kini mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka memperhatikan bagaimana ia tetap sholat di tengah keterbatasan, bagaimana lisannya terus berzikir meski tubuhnya lemah, dan bagaimana ia tidak pernah mengeluh, bahkan sekalipun. Ada satu momen yang tidak pernah dilupakan oleh salah satu penjaga. Suatu malam, ketika suasana penjara begitu sunyi, ia melihat Abu Hanifah sedang berdoa dengan suara yang sangat pelan. Bukan doa untuk meminta kebebasan, bukan pula doa untuk membalas kezaliman. Yang ia dengar justru membuat hatinya bergetar. Ya Allah, jika mereka melakukan ini karena ketidaktahuan, maka ampunilah mereka. Penjaga itu terdiam. Bagaimana mungkin seseorang yang disakiti justru mendoakan orang yang menyakitinya? Sejak saat itu, sikap para penjaga mulai berubah. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat suasana menjadi berbeda. Ada yang mulai memberikan air lebih banyak. Ada yang diam-diam memperlonggar pengawasan. Ada pula yang sekedar berdiri lebih lama di depan selnya, seolah ingin memahami siapa sebenarnya orang ini. Namun di luar penjara, keadaan tidak sepenuhnya membaik. Kabar tentang penderitaan Abu Hanifah terus menyebar. Orang-orang mulai berbicara dengan suara pelan, hati-hati, namun penuh emosi. Sebagian merasa marah, sebagian merasa sedih, dan sebagian lagi mulai takut. Karena mereka menyadari satu hal. Jika seorang ulama sebesar Abu Hanifah bisa diperlakukan seperti ini, maka siapa lagi yang aman? Namun di sisi lain, ada juga perubahan yang tidak terlihat secara langsung. Nama Abu Hanifah tidak lagi sekedar disebut sebagai ulama. Ia mulai disebut sebagai simbol. Simbol keberanian, simbol kejujuran, simbol seseorang yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipaksa. Dan justru disitulah letak anti klimaksnya. Tidak ada ledakan besar, tidak ada pembebasan dramatis, tidak ada kemenangan yang disambut sorak-sorai. Yang ada hanyalah kesadaran yang perlahan tumbuh. Kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu menang dengan cara yang terlihat. Kadang ia menang dalam diam, dalam luka, dalam kesabaran yang panjang. Sementara itu, kondisi Abu Hanifah semakin melemah. Tubuhnya yang dulu kuat, kini tidak lagi mampu menahan semua beban yang ia alami. Namun setiap orang yang melihatnya akan mengatakan hal yang sama. Dia tidak kalah. Bahkan dalam keadaan seperti itu, wajahnya tetap tenang. Tidak ada penyesalan, tidak ada keraguan. Seolah ia ingin mengatakan tanpa kata-kata, apa yang aku pilih adalah jalan yang benar. Hari-hari terakhirnya di penjara diisi dengan ibadah dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Bukan ketenangan karena bebas dari masalah, tetapi ketenangan karena telah menyelesaikan ujian dengan cara yang ia yakini. Dan di luar sana,
dunia mulai berubah, perlahan, hampir tak terasa. Orang-orang mulai berbicara lebih berani tentang kebenaran. Para muridnya mulai menyebarkan ilmunya dengan lebih luas. Dan benih-benih yang ia tanam mulai tumbuh, meski ia tidak lagi berada di tengah mereka. Inilah bagian yang paling sunyi dalam kisahnya. Bukan karena tidak penting, tetapi karena justru disinilah makna terdalam itu muncul. Bahwa setelah semua teriakan, setelah semua penderitaan, setelah semua pertarungan, yang tersisa bukanlah kemenangan yang gemilang, melainkan keteguhan yang diam, namun abadi. Apakah penderitaan ini akan berakhir dengan kekalahan, atau justru melahirkan kemenangan yang tak pernah dibayangkan siapapun? Saksikan part 6, karena di sanalah semuanya menemukan jawabannya.